Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Pada pembahasan kali ini kita akan mempelajari mengenai suhu. Tujuan kita mempelajari suhu, diharapkan kalian dapat menjelaskan konsep suhu, alat ukur suhu, dan persamaan konversi suhu. Yang kedua, dapat menjelaskan pemuaian pada berbagai zat dan persamaan yang terkait. Perhatikan, kita akan membahas mengenai apa sih bedanya suhu dan panas. Panas adalah salah satu bentuk energi yang mengalir. Jadi panas atau kalor itu adalah salah satu bentuk energi. Sedangkan suhu adalah derajat atau tingkat energi panas pada suatu benda. Dinyatakan dengan angka. Jadi kalau pada benda yang suhunya rendah, maka tingkat energi panas benda itu juga rendah. Sebaliknya, kalau benda itu memiliki suhu tinggi, maka tingkat energi panas benda tersebut juga tinggi. Suhu harus diukur menggunakan alat supaya hasilnya valid. Jadi kalau misalnya kalian sakit demam, ibumu megang dahimu kemudian mengatakan bahwa, "Oh, Nak, ternyata suhumu 37 derajat Celcius." Apakah itu valid? Tentu tidak, karena harus menggunakan alat ukur yang tepat gitu ya. Indra praba kita itu bukan alat pengukur suhu yang tepat. Kulit kita hanya bisa menyatakan apakah benda ini panas atau dingin. Itu pun tidak valid gitu ya. Jadi harus menggunakan alat yang tepat, yaitu termometer. Termometer berasal dari dua kata menurut bahasa Yunani. Termos yang artinya panas, sedangkan meter yang artinya mengukur. Berarti termometer adalah alat ukur panas atau alat ukur suhu. Prinsip kerja termometer ini berdasarkan pemuaian zat cair. Nih, volume zat akan berubah apabila dipanaskan atau didinginkan. Hal ini menyebabkan molekul zat cair bergerak menjauh, sehingga jarak molekulnya renggang, lalu volumenya bertambah, sedangkan masanya tetap. Ya, perhatikan gambar. Ini adalah dua contoh termometer. Yang pertama termometer laboratorium, ya, atau kita kenal dengan nama termometer batang. Ini zat cairnya berwarna merah. Ini adalah air raksa yang di ujung ini ya, air raksa yang diberi warna merah. Kemudian yang kedua adalah termometer badan atau termometer klinik. Termometer yang digunakan untuk mengukur suhu badan. Nih kita lihat zat pengisinya adalah air raksa yang tidak diberi warna, sehingga warnanya adalah warna perak. Sekarang kita bahas zat cair pengisi termometer. Mengapa bukan air saja yang digunakan sebagai pengisi termometer? Padahal air kan mudah didapat, tidak usah membeli, gitu ya. Nah, tapi pengisi termometer adalah alkohol dan merkuri atau air raksa. Kita akan lihat kenapa bukan air. Karena air memiliki sifat anomali. Sebagian besar zat akan memuai jika dipanaskan, tetapi khusus air justru pada suhu 0 sampai 4 derajat Celcius akan mengalami penyusutan. Hal ini yang membuat air tidak dapat digunakan sebagai pengisi termometer. Nah, sekarang kita lihat berikutnya adalah suhu tubuh dan kesehatan. Apa sih pengaruhnya? Orang kalau demam, itu suhu tubuhnya pasti di atas 37 derajat. Suhu tubuh normal itu berkisar 36 sampai 37 derajat. Kenapa? Disebabkan karena tubuh memproduksi panas yang lebih banyak dibandingkan pengeluaran panas oleh tubuh itu sendiri, sehingga panas akan tertahan dalam tubuh. Nah, tandanya apa? Itu adalah tanda bahwa tubuh sedang melawan virus atau bakteri patogen yang merugikan. Jadi orang tuh kalau demam, sebenarnya dalam tubuhnya terjadi perang, ya Nak ya. Perang antara antibodi melawan virus. Nah, tandanya apa? Tandanya badannya demam. Nih, apa yang harus saya lakukan ketika saya demam, dokter? Dokter menjawab,
demam akan mengeluarkan lebih banyak cairan tubuh sehingga tubuh menjadi rawan dehidrasi. Banyak-banyaklah minum air putih dan mengkonsumsi buah untuk mengimbangi cairan tubuh yang dikeluarkan. Nah, ini tipsnya. Hindari memakai selimut yang tebal, karena pemakaian selimut yang tebal justru menghambat proses pelepasan panas dari tubuh. Panas itu harus dikeluarkan, maka pakailah pakaian yang tipis, ya. Kemudian beristirahat dengan cukup. Nah, sekarang kita bahas skala termometer. Ada 4 skala termometer. Yang pertama adalah Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Kita bahas Celsius terlebih dahulu. Dibuat oleh Andre Celsius. Titik tetap atas menggunakan air yang mendidih 100 derajat Celcius. Titik tetap bawah menggunakan es yang mencair 0 derajat Celcius. Perbandingan skalanya 100. Sedangkan pada Reaumur, titik tetap atas menggunakan air yang mendidih diukur dengan derajat Reaumur, yaitu 80. Titik tetap bawah menggunakan es mencair 0 derajat Reaumur. Perbandingan skalanya 80. Nah, sedangkan Fahrenheit, titik tetap atas menggunakan air mendidih diukur dengan suhu Fahrenheit 212. Titik tetap bawah es mencair 0 derajat Fahrenheit. Perbandingan skalanya 180. Kelvin, titik tetap atas menggunakan air mendidih 373 Kelvin. Titik tetap bawah menggunakan es mencair 273 Kelvin. Perbandingan skalanya 100. Dari 4 skala ini, skala yang ditetapkan sebagai satuan internasional adalah termometer Kelvin, gitu ya. Termometer Kelvin ditetapkan sebagai satuan dalam sistem internasional. Nah, sekarang kita lihat konversi satuan suhu. Contoh soalnya misalnya, jika terdapat suhu benda dalam skala Celcius telah mencapai 100 Celcius, berapa bila dikonversi atau diubah dalam skala Reaumur? Perbandingannya antara Reaumur dengan Celcius adalah 4/5. Sehingga R adalah 4/5 kali 100 derajat Celcius. 4 kali 100 dibagi 5 sama dengan 80 derajat Reaumur. Contoh soal 2. Terdapat suhu suatu benda dalam Celcius menunjukkan 100 derajat Celcius. Bila dikonversi atau diubah ke dalam skala suhu Fahrenheit adalah, dengan rumus perbandingan F sama dengan 9/5C ditambah 32, maka kita peroleh data 9/5 kali 100 ditambah 32. Maka F-nya adalah 900/5 tambah 32. 180 tambah 32. Hasilnya 212 Fahrenheit, ya. Soal ketiga. Terdapat suhu suatu benda dalam skala Celcius telah menunjukkan suhu sebesar 100 derajat Celcius. Maka, jika dikonversi dalam skala Kelvin adalah, kalau Kelvin, karena perbandingannya sama, skala yang tadi kan 100 ya, perbandingannya 100 dengan 100, berarti sama. Langsung saja, C ditambah 273. 100 tambah 273 sama dengan 373. Ya. Untuk menambah pemahamanmu, silahkan dikerjakan latihan soal berikut. Ini dikerjakan secara mandiri saja. Kemudian nanti akan Ibu masukkan juga dalam latihan soal pada lesson 3 ini. Akhirnya sampai di sini materi tentang suhu kita sudah selesai. Jika ada pertanyaan nanti kita bahas di kelas. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.